Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha melihat, yang maha dekat, yang mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga Allah selain menakdirkan kita bertemu, juga Allah ridho kepada kita semua, sehingga pertemuan ini bisa menjadi kebaikan bagi sisa umur kita, kebaikan bagi alam barzah yang pasti kita huni, dan yang penting jadi kebaikan untuk pulang ke sorga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 minimal hikmah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, dan kembali. Hikmah yang pertama, Isra Mi'raj ini ujian keimanan. Karena jarak antara Mekah dan Masjidil Aqsa itu kalau garis lurus 1.200 km. Kalau belok-belok itu 1.500 kilo. Kalau naik unta, perjalanannya kalau tidak berhenti itu bisa memakan waktu hampir setengah bulan. Kalau berhenti, berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan. Sehingga ketika diumumkan sudah Isra Mi'raj, orang-orang itu diuji imannya. Ini suara saya masih jelas? Masa harus diulangi lagi? Kepada Pak Operator, boleh dikecilkan saja sedikit ya. Saya akan mencoba. Ke Pak Operatornya kecilkan sedikit ya. Reverbnya dikurangi, maaf ya sesama tukang sound system Pak ya. Efeknya dikurangi supaya saya bisa naik. Bagaimana sekarang? Yang kurang pendengaran, sing sabar. Jadi, jelas? Orang yang tidak punya iman, Abu Jahal langsung menertawakan. Hah? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Dusta, orang gila, pembohong, begitulah reaksinya. Kalau orang beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq, percaya, hakul yakin, ini pasti benar. Walaupun secara akal tidak mungkin semalam pulang pergi. Tapi karena Allah yang memerintahkan, Rasul yang bicara, percaya sepenuhnya. Maka disebut syidik, asyidik. Bagi umat Islam yang waktu itu kurang kuat imannya, ada yang murtad. Gak mungkin lah, masa semalam 2.500 kilo, 3.000 kilo, gak mungkin. Nah, Bapak Ibu, bahagia itu sebetulnya bukan masalah harta, gelar, pangkat, jabatan, bukan. Bahagia itu adalah tergantung iman dan amal soleh. Ulangi. Berarti kedengaran. Jadi kalau orang kurang bahagia artinya apa? Yang jelas kurang iman dan kurang amal.
Apakah kalau banyak uang pasti bahagia? Belum tentu, karena belum nyoba ya. Apakah punya jabatan tinggi pasti bahagia? Belum tentu. Apakah banyak followers pasti bahagia? Apakah awet muda pasti bahagia? Justru, apakah punya gelar panjang pasti bahagia? Dunia bukan sumber kebahagiaan. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian, semua hanya ujian. Hanya yang bahagia yang lulus ujian. Makanya hidup ini bisa menikmati bukan karena dunia, tapi karena dua, iman dan amal soleh. Makin kuat iman, makin enteng hidup ini. Makin kuat iman, makin nikmat apapun yang terjadi. Dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, sehat, sakit, dihormati, difitnah, sama semuanya hanya jangan bikin jengkel ya. Kalau jawabannya diem aja ujian buat saya. Jadi kalau ibu kurang bahagia apa artinya? Masa harus diulangi? Kalau kurang bahagia apa artinya? Dan kurang amal soleh. Mungkinkah orang yang uangnya sedikit bahagia? Mungkin kalau iman kuat. Lihat di Palestina, rumah hancur, suami terbunuh, anak terkubur. Kalau iman kuat tidak menderita. Berapa banyak rumah megah, harta melimpah, penampilan indah, tapi hati selalu resah dan gelisah. Sebabnya apa? Kurang. Jadi Isra Miraj itu mengingatkan kepada kita, dunia cuman mampir. Udahan Pak Wali, Pak Nurdin, saya bulan Januari ini genap 63 tahun. Jadi udah pas nih. Rasulullah 63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq 63, Umar bin Khattab 63, Agim. Jadi harus siap-siap. Kalau lebih dari 63 ya bonus. Tapi rasanya makin sekarang asa makin bahagia. Kenapa? Karena yang dipikirnya cuma tinggal bagaimana iman meningkat, bagaimana kesibukan jadi amal soleh. Ternyata itu yang bikin tenang tuh. Jelas? 3 ciri orang kurang iman. 1, GTA, galau tiada akhir. Bacem, banyak cemas. Jadi orang kurang iman nggak enak. Kalau ingat nanti, ingat besok,
Ingat dunia yang akan datang, cemas. Kalau orang kuat iman, apa yang mau dicemasin? Ada Allah yang maha tahu apapun yang terbaik bagi kita. Ada Allah yang maha baik, penguasa semua kejadian. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. At-Taubah ayat 51. Katakan, katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Tenang, besok belum tentu hidup, nggak usah stres, ya. Apa yang kita cemaskan belum tentu terjadi. Jangan takut menghadapi besok lusa. Takut aja kita jadi orang yang disebelin Allah, sudah cukup. Siap ini? Yang mau pensiun, nggak usah takut. Pensiunan belum, masa stresnya udah duluan. Siapa tahu besok meninggal, ya kan? Bu, ibu, gimana ya kalau suami saya meninggal? Dikubur. Terus saya gimana? Jadi janda. Nasib saya bagaimana? Allah yang menjamin. Ada yang suaminya sudah meninggal, saya nggak ada maksud ya, cuma nanya aja. Ada? Sudah berapa tahun? 12 tahun. Ibu masih hidup? Masih makan? Masih ada rezeki? Berarti bukan suami yang menjamin ibu. Makanya bu, nggak usah terlalu cinta sama suami. Mau ngapain? Salah satu yang membuat ibu tidak bahagia adalah terlalu berharap dari suami. Suami ibu ini ya, model-model ini, diam. Ini model-model yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istri, membahagiakan diri sendiri aja susah. Ngaku lelaki, ngaku benar. Allah. Bu, ibu mau bahagia, nggak usah berharap dari suami, jangan takut ke suami, jangan terlalu cinta ke suami, tapi ke Allah. Siapa yang menciptakan ibu, yang menghidupkan ibu, yang ngasih rezeki, yang ngasih pahala, yang mengampuni, yang punya sorga, semuanya Allah. Mana suami? Suami ladang amal. Kebaikan suami, ibu bersyukur, ibu bahagia. Kekurangan suami, ibu sabar dan membantu memperbaiki, ibu bahagia. Jelas? Pulang dari sini, kurangi berharap dari suami, hanya berharap dari Allah, itu orang beriman. Sekarang ini nih, lagi ini terlalu berharap ke sini, yang ini nih terlalu takut sama yang itu. Saya dengar ceramah saya tentang singa, ketawanya beda. Ini boleh dibesarkan volume yang depan ya, monitor. Gini nih, bapak-bapak pejabat. Kalau manusia menikah, orang datang, salaman, doain, ngasih kado. Tapi kalau singa menikah, singa, binatang lain tidak boleh datang. Tiba-tiba singa mau nikah, kucing datang. Singa marah.
Pas mau dipukul, kucing bilang begini, singa, saya harus ngomong sesuatu penting. Akhirnya apa? Kucing berbisik ke singa. Tiba-tiba singa pucat. Apa kata kucing? Singa, jangan sombong ya. Saya ini, kata kucing, dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing. Nah, kedengaran ya? Kedengaran enggak? Coba mengeong. Banyak yang ke kantor gagah, pulang mengeong. Ngerti enggak ini teh? Ini susah nih, saya berguraunya, sound systemnya bergema. Udahlah terserah mau ngerti mau enggak ya enggak. Yang penting iman itu cirinya berharapnya hanya ke Allah, takutnya juga ke Allah, dan tidak pernah memenuhi hati dengan cinta kepada dunia, kepada makhluk, kecuali cintanya kepada Allah. Makin kuat iman, makin bagus amal, makin bahagia. Kurang iman, kurang amal, tidak akan pernah bahagia. Tidak ada bahagia dalam dosa. Apa? Tidak ada bahagia dalam maksiat. Bahagia hanya ada dalam amal soleh. Mana yang bahagia? Jadi pemarah atau bisa menahan amarah? Jawab. Benar. Mana yang bahagia? Jadi pendendam atau jadi pemaaf? Amal soleh. Mana yang bikin bahagia? Orang yang senang bersedekah, orang yang pelit. Makanya kalau ingin hidup bahagia, fokus dua. Tingkatkan iman dengan cara belajar, dengan cara mengamalkan ilmu, dengan cara amal-amal yang Allah sukai, dan tingkatkan amal soleh. Satu. Dua. Apa hikmah kedua Isra Mi'raj? As-sabrun jamilun. Jadi hikmah kedua Isra Mi'raj, percayalah setiap kepahitan akan berubah menjadi keindahan. Waktu Rasulullah hijrah, waktu Rasulullah hijrah disebut Amul Huzni, pun penuh kesedihan karena Siti Khadijah wafat. Sedih, wajar sedih itu ya. Yang tidak boleh itu tidak ridho kepada takdir. Yang kedua, Abu Thalib, paman beliau wafat. Padahal Abu Thalib lah yang menjaga syariatnya, membela. Dan yang ketiga, beliau ke Taif, diusir, dilempari batu. Beliau sedih karena mengajak orang kepada kebaikan, tapi hasilnya malah dimusuhi. Dan Allah menghiburnya. Apa artinya? Percayalah ya, hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti jadi siang. Ciri dekatnya siang, pekatnya malam. Oleh karena itu, Bu, Pak, sing sabar ngadepin hidup ini. Sabar itu apa? Sabar itu mengendalikan diri. Sabar itu menahan diri. Sabar itu benar-benar mengontrol dirinya sehingga setiap perkataan,
perbuatan, pikiran, hati disukai Allah. Itulah sabar. Orang sabar pasti sukses. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar yang pertama, sabar menjauhi maksiat. Berat sekarang HP ini. Ke masjid sih ke masjid, sholat sih sholat. 5,5 jam orang Indonesia buka medsos. Dan medsos yang dibaca jarang yang menguatkan iman. Benar? Pas dilihat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Skip, gitu aja. Ya kan? Rasulullah SAW bersabda, beda dengan lihat maksiat, beda dengan lihat belanjaan. 2, sabar ketika taat. Ini sebentar lagi Ramadan. Mau sholat taraweh di masjid yang mana? Yang bacaannya pendek, tapi indah, atau yang bacaannya panjang? Jawab. Jujur, yang asli dulu, jangan langsung soleh. Oh, belum juga taraweh, sudah tidak sabar. Kotak infak lewat. Ngeluarin uang 2 lembar. Yang mana yang dimasukkan ke kotak infak? 7. Ternyata 3 lembar. 125.000. Jadinya yang mana? 5.000. Ya Allah, ternyata 4 lembar. 127.000. 2.000. Begitulah Pak, rakyat Batam mungkin makin kecil aja. Ternyata 2.000-annya 2 lembar. Yang satu masih bagus, yang satu udah lepet. Yang mana yang dimasukin? Ya sudah jelas ini nasibnya. Sabar. Kalau ini mana nih? 100 atau 20? Masukin yang 100. Pasti nyesel. Kenapa tidak dari dulu jadi orang yang senang sedekah? Kenapa? Mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Saya pernah lihat video Pak, lagi begini nih. Kotak infak lewat. Pemuda mengeluarkan uang 2 lembar. 100.000 dan 1.000. Dia mikir, yang mana? Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dilipat dan dimasukkan ke saku. Yang 1.000 masuk ke kotak infak. Baru juga masuk, ada yang nepuk dari belakang, kakek. Pas dilihat, kakek itu ngasih uang 100.000. Hebat si kakek, gak kelihatan kaya, gak kelihatan keren, sedekahnya 100.000. Nyindir nih ya, dimasukkanlah ke dalam kotak infak. Baru juga masuk, si kakek nepuk lagi. Apa kek? Itu jatuh dari saku kan gitu. Yang senyum berarti ngerti. Ngerti enggak? Kalau Allah mau ngambil harta kita, kalau Allah mau mengambil harta kita, sekejap harta itu bisa hilang. Sing sabar dalam beramal. Sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Pasti ada musibah? Pasti ada musibah? Pasti.
Tapi musibah lebih kecil dibanding nikmat yang ada. Mau sabar menghadapi musibah, mau tidak? Nih, hilang dompet, sabar atau syukur? Hilang dompet, sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur. Untuk yang hilang, sabar. Yang tidak hilang, cukup. Banyak mana yang hilang dan yang tidak hilang? Alhamdulillah, yang hilang dompetnya aja, nggak dengan celananya. Sakit gigi, alhamdulillah, yang sakit cuma satu. Enggak semuanya, hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kaki sehat, alhamdulillah. Suami ngorok, sabar atau syukur? Alhamdulillah, suami saya ngorok, berarti saya punya suami, gitu. Tapi ngorok berarti masih hidup. Jelas enggak ini tadi? Orang bisa sabar kalau dia bisa syukur. Orang lebih mudah sabar kalau dia bisa syukur. Dihina, sabar atau syukur? Om udah pernah dipuji rame-rame, udah gitu pakai om lagi. Udah gitu dicaci maki rame-rame, tahu kan? Yang nyacinya juga hadir sekarang. Gimana caranya supaya enggak sakit hati dihina orang? Penghinaan orang kepada kita itu tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Betul? Saya sudah dengar orang-orang yang menghina waktu itu. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan yang Allah tahu, tapi Allah tutupi, orang lain tidak tahu. Makanya kalau ada orang yang menghina, syukur. Kita dibukanya cuma dikit, betul? Syukur Allah memberi kesempatan kita tobat. Nah, lahirnya dari sabar. Dan sabar yang keempat, nah ini nih, sabar terhadap perkataan orang lain yang menyakitkan. Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kita lihat Pak di medsos, dikit-dikit marah, ya kan? Dikit-dikit marah, diklakson dikit, ngambek. Ini ciri orang-orang lemah tuh pemarah. Orang yang perkasa, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ayo, orang takwa itu di antara cirinya adalah wal kadiminal ghaidha, menahan amarah. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan. Maafkan sebelum orang minta maaf, maafkan. Itu ciri orang takwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Jadi gini, kalau ada yang menjengkelkan, SOP-nya 3. Ali Imran 134 dalilnya ya. Ciri orang yang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi kalau ibu rajin sholat, rajin tahajud, rajin ngaji, tapi pelit, ini belum wilayah orang takwa. Orang takwa tuh tidak pelit. Dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Ada yang lagi susah sedekah. Kita dapat berita gembira, sedekah. Aduh, saya sakit perut, sedekah. Itu ciri orang takwa tuh, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Dan yang kedua, wal kadiminal ghaidha, menahan amarah. Pemarah tuh tidak keren. Lihat di media ya.
yang dikit-dikit marah, jadinya bermasalah hidupnya. Ada yang di pom bensin, ya kan Pak, yang viral-viral itu, pom bensin, gak boleh beli, dia ngeluarin pistol. Padahal ternyata pistolnya tuh korek api, jadi ditangkap. Bu, Ibu, jangan mudah tersinggung ya. Pak, Bapak, sing sabar. Istri saya banyak omong, daripada nggak ngomong nggak apa-apa. Dengar aja, dunia baik-baik Pak. Mau dengar cerita tidak Pak tentang ada kakek-kakek usia 70 tahun awet muda? Mau dengar tidak? Manurin mau? Nah ini penting nih ilmunya nih ya. Kedengaran jelas kan ini suara? Masih kedengaran? Kakek-kakek 70 tahun, awet muda, sehat, seger, fit. Kek, apa rahasianya? Kata kakek begini, rahasianya saya tidak suka berdebat. Saya tidak mau berbantah-bantahan, apalagi bertengkar. Terus kata pemuda yang nanya, oh jadi menurut kakek kalau kita tidak suka berdebat, kusir, kita tidak bertengkar, bisa lebih sehat, bisa jadi awet muda. Ya mudah-mudahan begitu. Apa kata pemuda? Menurut saya sih nggak mungkin. Masa hanya dengan tidak berdebat jadi sehat? Nggak mungkin lah kek. Tahu jawaban kakek ini? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Ngerti enggak? Apa coba? Kenapa ketawa? Udah dibilangin nggak mau berdebat, betul tidak? Dia mau ngomong ya sok aja. Kalau bukan sesuatu yang sangat penting mau ngapain didebatin? Betul tidak? Relax, hidup ini relax. Rasulullah itu bukan pemarah. Ada kakek-kakek 80 tahun naik nih. Sehat, seger, fit. Kayak apa rahasianya kakek sehat terus? Kata kakek gini, rahasianya satu, saya tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua, apa kayak rahasianya? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Beres. Spion copot tuh, ada yang nyolong, biarin, beli lagi, beres. Listrik sekarang bayarannya mahal, cabut. Hah? Dicabut gelap dong, bayar, beres. Enak. Itu cucu bayaran sekolah naik, keluarin. Keluarin jadi blon. Bayar. Kenapa semua dibikin ribet? Betul tidak? Dunia mah cuman gini-gini aja. Saya udah dakwah lama, udah banyak ketemu orang, ya gini-gini aja. Dah selesai. Nanti ini lagi, makanya relax aja lah. Relax Pak, gak relax juga tetap hidup harus dijalanin. Kalau nasi jadi bubur, gak usah marah-marah. Tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam. Jelas tidak ini? Misal lagi duduk begini, ada yang buang angin, ya sudah. Nggak usah disikut.
Ibu, jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah. Kalau jangan itu sebelumnya. Ya tapi bau, berarti udah kesedot, ya kan? Mau diapain? Gak bisa dipulangin. Udah harusnya tut. Alhamdulillah, telinga saya masih bagus, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba, alhamdulillah, berarti saya nggak kena COVID. Gimana dong ini si ibu berbaik sangka? Pasti ibu ini malu. Beliau tidak ada niat kentut di masjid, betul tidak? Tenang aja, tinggal dideketin bu. Tenang, gak kedengaran kok. Gitu, jadi si ibunya tenang. Ngerti gak dek? Awal segini deketnya gak ngerti, awas loh. Ini namanya ceramah perjuangan. Lanjut. Sabar, sabar. Mau tahu rahasianya sabar terhadap omongan orang lain? Nih bapak-bapak, ini ilmu penting nih. Karena saya udah dihina rame-rame 7 tahun. Mau tahu nggak rahasianya sabar? Dengar nih ya. Mungkin nanti saudara juga ada yang menghina. Karena dalilnya juga bakal ada yang menyakiti kita. Al-Furqan ayat 63. Ini caranya supaya nggak sakit hati. Siapa yang menciptakan kita? Jawab. Siapa? Yang menghidupkan kita siapa? Yang selama ini memberi rizki sampai akhir hayat kita siapa? Yang menutupi dosa dan aib kita? Yang bisa menghapuskan dosa kita? Yang mengangkat derajat siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau semuanya milik Allah, kalau semuanya dari Allah, mau ngapain? Capek-capek memikirkan orang yang sebel ke kita. Mau apa? Siapa dia? Cuman manusia nunggu mati, betul? No way, man. Amen. Mau ngapain kita sakit hati? Sakit hati bukan karena dihina orang. Sakit hati itu kurang iman. Sakit hati itu tidak jujur melihat dirinya sendiri dosanya. Sakit hati itu karena cinta dunia, cinta penghormatan, cinta penghargaan. Itu yang bikin kita sakit hati. Gak ada apa-apanya dunia ini. Gak ada apa-apanya. Cuman mampir sebentar. Nunggu mati. Di akhirat dihisab. Kita mungkin iri, wah itu mobilnya bagus. Justru mobil itu yang nanti bisa disesali di akhirat. Kita mungkin iri, wah rumahnya itu seperti istana. Di akhirat dihisab. Mungkin rumah itu yang membuat dia menderita dan menyesalinya. Udah gak usah rewel. Dunia mah gak usah diribetin. Bekerja yang terbaik. Doa yang terbaik, udah apa aja yang Allah kasih, syukuri nikmat hidup ini. Jelas? Gak usah bertengkar masalah dunia, mak-mak. Jangan centil. Centil tuh capek. Ibu ingin kelihatan langsing tuh capek loh bu. Jadi tahan napas terus. Kekurangan oksigen. Lelaki, just the way you are. Apa artinya? Gak usah macam-macam. Syukurin yang ada, ya. Jangan ribet-ribet amat. Kita kerja yang terbaik dengan niat yang terbaik. Terserah Allah ditakdirkan apapun yang penting terbaik menurut Allah. Dunia ini bakal ditinggalkan oleh kita, gak dibawa.
Setuju? Habis belum? Ini waktu saya bobo nih, jam 9:04. Orang Batam bobonya jam berapa? Jam 1. Itu mah pejabat, banyak urusan. Kita mah rakyat jam 9 juga tidur. Udah ngantuk nih ya. Hikmah yang ketiga, nah, satu kan tadi ujian hidup. Kunci bahagia apa? Iman dan amal soleh. Yang kedua, hidup ini pasti diuji, jalani dengan sabar, kendalikan diri waktu menghadapi maksiat, sedang taat, menghadapi musibah, dan dengerin omongan orang. Biasa aja. Kalau tulisan di gak enak, gak usah dibaca. Kalau ada yang nelpon atasan marah-marah, kamu ini gimana? Jauhin teleponnya. Nah, sesudah 10 menit, maaf ya Pak, putus-putus, tolong diulang. Besar kemungkinan di PHK. Terakhir, apa hikmah terbesar dari Isra Mi'raj adalah sholat. Perintah saum, perintah zakat, haji itu tidak langsung, tapi perintah sholat itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Khusus saking pentingnya sholat ini. Pokoknya sholatnya bagus, hidupnya diurus oleh Allah. Saking pentingnya sholat, sehingga perintahnya juga tidak lewat malaikat Jibril, langsung Allah. Jadi kalau orang Islam banyak masalah, pasti sholatnya bermasalah. Sudah tahu belum ciri orang yang sholatnya jelek? Kalau tahu, kalau belum jawab hadirin. Jangan menguji keimanan saya. Kata imam, namanya senjata makan tuan, sabar gitu. Puas. Nih, sholat itu kalau bagus, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sholat bagus, hati tenang. Sholat bagus, dosa dihapuskan. Sholat bagus, urusan ditolong oleh Allah. Wasta'inu bisabri wassalam. Sholatnya bagus, mustajab doanya. Pokoknya kalau sholatnya terjaga, beda hidup ini. Ada yang ngurus. Ada yang nanya, saya sudah tahajud, saya sholat duha, kenapa doa saya belum diijabah? Pertanyaannya sederhana, sholatnya khusyuk tidak? Nah, ini ciri orang yang sholatnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahih. Nih ya, satu, ini kalau orang punya ini sholatnya enggak nolong. Satu, berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru juga duhur udah asar lagi, kayak yang jengkel. Ciri orang yang sholatnya tidak membawa kebaikan adalah beban sholat itu. Tapi ciri orang yang akan ditolong Allah selalu rindu sebentar lagi waktu sholat. Karena kita diciptakan itu untuk sholat. Kita diciptakan itu untuk ibadah. Dan ibadah terpenting kita adalah apa? Sholat. Kalau sholatnya bagus, hidup ini diurus oleh Allah. Kita diciptakan itu untuk ibadah. Sholat tiangnya, sesudah sholat kita ibadah bentuk lain.
kerja, nolong orang, belajar, ngurus keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar, sholat lagi. Memang begitu kerjaan kita di dunia ini. Bukan ribet dengan uang dan sebagainya. Nanti ketemu kok dengan takdir kita tuh ketemu. Tidak akan tertukar. Apa yang untuk saya tidak akan ke bapak. Apa yang untuk adek tidak akan ke saya. Nggak ada yang ketukar. Tenang saja. Nanti kalau sholat baik, takdir kita tuh yang terbaik menurut Allah. Jelas? Makanya seneng sholat itu. Ya, 2 ciri orang yang sholatnya jelek adalah riya. Jadi kalau ada orang, dia mau sholat karena ingin dianggap soleh. Kalau tidak ada orang, bisa enggak sholat dia. Pernah ada atasannya ya, dari Jakarta datang ke Bandung, mau ke kantor dia. Nah ini, pimpinan yang di Bandung ini, saking inginnya sholat dekat dengan bos yang dari Jakarta, dia sholat tapi enggak wudhu dulu, saking riaknya. Bu, Pak, ada orang, enggak ada orang, enggak ada masalah, Allah ada, betul? 3 ciri orang yang sholatnya jelek adalah suka menunda. Tuh, bentar lagi lah, ini cucian belum kering, ini nasi goreng belum matang, ada ini grup WA belum dibalesin nih, kasihan teman-teman lagi pada nunggu, ada aja alasan. Sinetron lagi rame, ini lagi nunggu paket nih, jangan-jangan nanti tukang paket datang saya lagi sholat. Ada aja yang membuat dia menunda sholat. Ini ciri orang yang sholatnya jelek. Yang sholatnya bagus bagaimana? As-sholatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat pada waktu. Saya percaya di Batam ini para pejabat semuanya kalau azan berhenti mending sholat. Siapa yang bisa ngasih ide selain Allah? Benar? Pak, beresnya urusan bukan karena pintar, tapi karena ditolong oleh Allah. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid top. Nomor berapa? Yang keempat, ciri orang yang sholatnya jelek adalah cepat, gesit. Allahu subhanahu. Oh, udah belum Fatihahnya? Kayaknya udah deh. Dia juga udah ruku, berarti udah kan? Allah. Begitu, Allah kayaknya enggak enjoy. Cepat sekali sholatnya tuh. Sujudnya juga kayak ayam matuk makanannya. Allah Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Saking ngaconya sampai ketukar-tukar. Jangan malu, ya. Harusnya bagaimana sholat yang bagus? Tumanina, enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aduh enak Pak, apalagi ngerti artinya, bisa nangis itu. Hanya kepadamu ya Allah kami bersujud, beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukkan ya Allah
jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan orang yang engkau murkai, orang yang sesat dan yang engkau murkai. Ghairil maghdubi, bukan yang engkau murkai dan yang sesat. Amin. Kabulkan ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Tenang, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Maha suci Engkau wahai Tuhanku yang maha agung. Allah sami Allahu liman hamidah. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamd, bagimu segala puji. Allahu Akbar, enak. Dan sujud itu adalah saat paling dekat kita dengan Allah. Enggak ada lagi saat terdekat. Makanya nikmati sujud itu. Nikmati. Coba sujud yang enak. Enak. Tenang. Ya Allah. Subhana rabbiyal a'la. Salah satu di antaranya doanya itu. Maha suci Engkau Tuhanku yang maha tinggi. Dan segala puji bagimu. Rasakan tubuh ini ya Allah. Saya ini hamba-Mu yang tiada ada apa-apanya. Bersujud kepadamu wahai penguasa langit dan bumi. Penentu segala-galanya. Apapun yang Engkau takdirkan akan terjadi. Allahu Akbar. Rabbighfirli. Ampuni saya ya Allah. Warhamni. Sayangi saya ya Allah. Wajburni. Cukupi ya Allah saya. Warfa'ni. Ya Allah angkat derajat saya. Warzukni. Berikan saya rezeki yang halal barokah. Wahdini. Tunjuki saya ya Allah, tuntun saya ya Allah. Wa'afini, berikan saya keselamatan. Wa'fu anni, maafkan saya, hapuskan semua jejak aib dan dosa saya. Allahu Akbar. Nikmat. 2 rakaat. Gak ada yang bisa menandingi enaknya sholat. Makanya dunia mah gak ada apa-apanya. Dikit-dikit sholat. Bu, cemburu. Bu ke film ya. Lihatnya ke sini, yang situ. Tapi saya bingung lihat apa. Dahan Udah belum? Terakhir ini. Sing enak sholat itu ya. Belajar pahami bacaan sholat. Tumanina. Jangan tergesa-gesa. Terutama sujud. Tumpahkan doa waktu sujud. Itu saat mustajab. Siap ini? Bu, ibu. Bekas cemburu sama suami enggak? Cemburu enggak sama suami? Gak usah sibuk buka HP suami. Ibu nggak tahu passwordnya. Kalau buka HP suami, jadi tenang atau tambah galau? Jawab. Urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan. Sholat aja. Ya Allah, titip suami saya. Kau takdirkan suami yang ini. Dia puber kelima. Tolong jinakan hatinya ya Allah. Kalau nggak bisa jinak, saya minta diganti aja hatinya. Supaya jadi hati yang penuh iman. Mending laporin ke Allah, Bu. Ibu nggak bisa ngebulak balik hati suami. Tapi sholat yang khusyuk, dibalikin. Lelaki. Kalau istri minta apa-apa jangan mengatakan tidak. Kalau itu hanya kebaikan. Pah, beliin dong kerudung. Oh iya Bu,
silahkan ibu pilih. Gitu aja, walaupun gak punya uang. Pak, jangan cuma kerudungnya sama sepatunya ya, supaya matching. Insya Allah sok ibu pilih. Udah gitu sholat. Ya Allah, tolong, saya ingin ngebahagiakan istri, tapi uangnya gak ada. Tolong kasih saya rezeki, atau gimana lah diakalin supaya gak banyak keinginan. Udah sholat, Bu, udah dapat belum? Ada yang cocok, Pak? Alhamdulillah. Itu juga Allah yang ngebalikin hati. Ingat ya Pak ya, dikit-dikit sholat. Sedih, sholat. Emosi, sholat. Ada yang menghina, sholat. Laporkan ke Allah, semua urusan di tangan Allah. Makin banyak sujud, makin ditolong oleh Allah. Terakhir, ciri orang yang sholatnya kurang baik. Berapa ya? 5. Yang kelima, sedikit zikirnya. Jadi justru sholat itu saat ngarang. Allahu Akbar. Makan apa ya nanti? Masak apa lagi nih? Allahu Akbar. Kenapa kiriman belum datang? Tukang paket kemana aja? Demi Allah, itu barang mahal bisa dicicil 12 kali. Allahu Akbar. Tapi ini uangnya, uang muka dari mana ya? Demi Allah. Enggak, yang itu aja dijual. Selebihnya, oh iya benar, kata Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ngaco. Jadi kita itu justru sholat itu sering dipakai nyari barang, perencanaan, apalagi imam makin panjang bacaannya, makin banyak ngarangnya. Bu, Pak, halo? Wa aqimis sholat li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi makin banyak ingat Allah, makin beruntung. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku. Menurut Allah, Allah ingat padamu. Siapa di sini yang paling baik, yang paling disukai Allah? Siapa coba? Yang paling banyak zikirnya. Masalul ladzi, permisalan orang yang zikir dan yang tidak zikir. Masalul hayyi wal mayyit, seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Jadi kalau ibu dengan bapak di kamar ngobrol, suka diceritain dan enggak nyebut Allah, maka kamar ibu namanya kamar mayit. Iya. Kalau naik mobil, setel lagu, ngobrol sana sini, tidak ada yang ingat ke Allah, maka mobil itu namanya mobil jenazah. Kita ini baru bernilai kalau ingat Allah. Sholat kita harusnya banyak ingat Allah. Makanya pelajari lagi ilmu bacaan sholat ya. Karena banyak di antara kita sholat tapi nggak ngerti. Lakukan dengan tumanina. Tenanglah, persoalan dunia ini nggak ada apa-apanya. Kalau sholat kita bagus, udah. Utang berapapun mudah dibayar oleh Allah. Anak nggak nurut, mudah dibulak-balik oleh Allah. Sholat. Dan sholat itu tidak ada uzurnya untuk meninggalkan sholat. Dan ingat, sholat itu pembeda antara seorang muslim dengan yang tidak Islam. Meninggalkan sholat dengan sengaja dan mengingkari sholat, berarti dia keluar dari nilai-nilai keislaman. Mudah-mudahan yang tidak sholat itu hanya karena malas, bukan karena mengingkari. Ya Bu, Ibu, apa? Sholat. Sedih, gemes, gak punya uang, cemburu, jengkel, dah benar gitu. Bapak juga gitu, ya Pak ya. Kan ada yang istrinya cemburu, lihat HP, lihat, di sini udah bawa katel.
Lihat suaminya sholat terus, jadi selamat katanya. Dia mau ngomong, Pak ini gimana? Allahu Akbar. Ah, ya tamat sholat palsu. Bapak Ibu yang baik, belajar agama, amalkan, kumpul dengan orang baik, jangan sibuk dengan yang melalaikan, iman kuat. Yang kedua, sing sabar ngadepin hidup ini. Ya, jalanin saja. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Jangan rewel. Ya, ada waktunya kok. Ada waktunya. Yang ketiga, sholat. Bersegera, tepat waktu, berjamaah, di masjid, tumanina, dan pahami. Insya Allah dunia ini akan baik-baik saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahilah pertemuan ini. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Ampuni sebusuk apapun, sebanyak apapun, sekotor apapun diri kami. Ampuni ya Allah, dosa-dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja. Astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada keluarga. Kami belum jadi contoh yang baik. Belum bisa amanah terhadap keluarga yang Engkau titipkan. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmat dan khusyuknya sholat. Jadikan sisa umur ini jadi ahli ibadah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah, anak-anak yang soleh, soleha. Jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan lingkungan kami ini lingkungan yang penuh barokah. Bimbing para pemimpin kami agar menjadi para pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepadamu ya Allah. Dan bimbing rakyat ini bisa menjadi rakyat yang benar-benar terpelihara dari bala wal fitnah. Ya Allah, andai ajal kami tiba suatu saat, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Ya Allah, jadikan alam barzah, kubur kami kubur yang lapang. Jangan biarkan kubur kami tempat siksa. Ringankan hisab kami. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak. Kau kumpulkan di sorga seluruhnya ya Allah. Jangan biarkan satupun di antara kami jadi ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, tolong saudara kami di Palestina dan di bumi manapun yang teraniaya. Engkaulah satu-satunya yang maha kuasa menolong. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas semua bantuan Pemda dan Pak BP ya, sehingga pesantren Darul Tauhid sudah semakin banyak bermanfaat mudah-mudahan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.